Nggak tahu aja kan ya, walaupun ada beberapa orang yang ngomongin kamu yang enggak di belakang, si ini begini loh gitu, si itu begitu loh gitu, si ini begini, si itu begitu ya. Tapi ternyata ya dari segerombolan tersebut yang ngomongin kamu ya, ada juga loh beberapa orang yang tetap menyanjung kamu gitu kan, bahkan mengincar kamu, cia diincer nih ya, pengen deket sama kamu. Nah kira-kira nih ya, siapa sih teman-teman ya, diri dengan Oracle Card Indonesia Soul Story kali ini kita bakalan bahas mengenai yang mengincar dan menyanjungmu di belakangmu siapa sih sebenarnya ya. Kita bakalan lihat di general ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif dan timeless ya. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih kartu, gak perlu juga yang namanya pilih cerita, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu, who knows ya. Oke, still in the channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play a beautiful one for you. Alright, private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silakan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya. Oke. Kita baca nih sekarang ya di cerita yang pertama, yang mengincar kamu ya dan menyanjung kamu di belakangmu siapa sih ya. Right, cerita yang pertama, kenapa sih kamu jadi incerannya dia gitu kan ya. Coba kita lihat. Oke. Kenapa sih kamu diincer sama dia? Double vision. Oh, oke. Yang pertama, dia punya rencana yang jelas gitu kan ya. Dia punya rencana, entah itu mau deket sama kamu atau kayak gimana gitu, tapi yang jelas dia kepingin sih yang namanya deket sama kamu, punya rencana jangka panjang ya, seperti itu. Dan kalau dilihat di sini ya, kalian sebenarnya satu komunitas ya, satu lingkungan ya, bisa jadi seperti itu. Dan orang itu ya di belakangnya kamu ngomongin kamu gitu, jadi dia merasa bahwa siapa sih orang ini gitu loh, sampai yang namanya diomongin sama orang, sampai di lingkungan itu yang bener-bener di belakang ngomongin dan sebagainya, padahal mungkin dia orangnya nggak gitu loh ya. Jadi kepinginnya seperti itu ya, akhirnya jadi kayak curious gitu ya teman-teman, jadi kayak penasaran kayak gitu, dan punya rencana, memang dia punya rencana, merencanakan sesuatu ya untuk deket sama kamu, untuk tahu kamu tuh seperti apa, untuk kenal sama kamu ya, walaupun mungkin sekarang masih yang namanya dalam taraf melihat, mengamati, menganalisis ya, seperti jadi nggak yang namanya langsung oke, aku mau kenalan nih sama kamu gitu ya, aku ngincer kamu loh gitu ya, nggak gitu juga ya, seperti itu. Nah sekarang kita bakal lihat nih teman-teman, dia menyanjung kamu ya di belakang kamu itu sebenarnya apa yang disukai sih dari kamu pribadi dan fisiknya kamu apa aja ya. Kita bakalan lihat apa sih yang dia sanjung ya, yang disukai dari kamu pribadi, fisiknya kamu ya, apa aja. Ups, wait a minute, ada yang jatuh nih, tunggu ya. Oke, sebenarnya gini sih teman-teman ya, kenapa sih orang ngomongin kamu di belakang ya? Ini juga sesuatu hal yang orang ada yang suka, ada yang nggak suka, kita plus minus ya. Kamu tuh orang yang supel, ramah, ceria. Jadi kadang-kadang orang itu mentafsirkannya tuh lain gitu ya. Jadi dia tuh suka enggak, kalau orang bilang dia tuh orangnya gampang banget loh gitu, murah dan sebagainya ya, dia pun berpikir lain, enggak kok, orangnya tuh supel, ceria, memang karakter atau tipikal ya dia tuh kayak begitu gitu. Orangnya itu pinter ya. Jadi menurut dia kamu tuh orangnya pinter, diajak ngomong apa aja itu nyambung, karena kamu tuh selalu mau tahu dan selalu berusaha belajar gitu ya dari omongan-omongan tersebut ya, seperti itu. Dan
kamu tuh ceria ya, walaupun mungkin kadang-kadang juga moody ya, seperti itu. Buat dia sih itu sesuatu hal yang mengagumkan dari kamu gitu, gampang bergaul sama orang ya, walaupun mungkin mudian ya teman-teman. Ini moody banget nih, sumpah kamu tuh orang yang mudian banget ya. Ya, seperti itu, susah ditebak ya gitu kan, tapi itu justru yang menarik dari kamu ya, menarik dari kamu. Dia suka karena kamu orangnya cukup ramah, humble tapi pinter, ada isinya gitu loh, bukan yang namanya ramah ceria hahaha tapi nggak jelas gitu ya, nggak, kamu tuh ada isinya. Menurut dia seperti itu. Kadang-kadang orang ya ini salah menafsirkan gitu, salah menafsirkannya. Kenapa? Karena kamu tuh terkesan kayak apa sih, kayak sama orang tuh kayak gampang gitu loh teman-teman dia, tapi padahal enggak juga, memang kamu memang tipikalnya kayak begitu gitu. Kalau diajak main-main aja juga kamu belum tentu mau gitu loh teman-teman ya, tapi kadang orang kan persepsinya kayak gitu ya, apalagi kalau misalkan orang tersebut udah nggak suka, waduh ya, mau sebaik-baiknya kita kayak gimana ya tetap aja dia ngelihatnya nggak suka gitu. Nah dia nggak sih, kalau si orang ini ya ngelihatnya kamu cukup cukup oke ya, di tengah emosionalnya kamu yang naik turun ya, dia tetap melihat kamu adalah sosok yang pinter gitu, pinter dan humble, ramah, supel gitu kan. Dan bagian yang paling menarik yang disukai dari kamu adalah kulit ya. Sepertinya kulit kamu tuh kayak terawat, padahal mungkin kamu nggak melakukan perawatan apa-apa ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita bakal lihat ciri-cirinya dia ya, orang yang mengincar dan menyanjung kamu di belakang ini ya. Ciri-cirinya dia itu seperti apa sih teman-teman ya? Ada attachment di sini. Orangnya cukup ini nih. Oke. Ini orang yang cukup nekat ya teman-teman ya. Sama dia itu berwibawa ya, kayak punya charm, yang inner beauty gitu kan ya. Tapi kalau dia cowok pun ya punya inner lah ya, dari dalam diri itu kelihatan. Cuman ya dia tuh orang cukup nekat ya teman-teman, cukup nekat, pinter ngerayu iya, pinter menggoda iya gitu kan, tapi cukup nekat. Dan sebenarnya kalau misalkan kenal baik ya sama dia tipikal orang yang bisa ngertiin orang lain. Cuman kadang-kadang orang tuh ngelihat covernya dia itu di depan tuh kayak selengekan nakal ya, kayak gitu, kayak yang bad boys atau bad girl ya, udah kayak gitu dulu capnya gitu ya. Tapi padahal sebenarnya enggak juga gitu. Cuman memang dia kalau misalkan udah punya mau gitu ya, udah punya mau itu dia akan menempuh segala macam cara untuk mendapatkan kemauannya atau tujuannya. Ini yang kurang bagus ya, karena agak nekat. Sometimes oke, kalau misalkan jalur atau jalan yang dipilih baik, tapi kalau enggak ya. Tapi kalau ini sih mengarahnya ke arah positif sih teman-teman ya, ke arah yang positif. Nah sekarang kita bakalan lihat nih, positif atau negatif sih ya. Dia mengincar kamu, menyanjung kamu, pingin deket gitu. Dia punya motif apa ya? Apakah motifnya ini hanya begitu aja ya, cuman kagum aja atau kayak gimana ya? Kita coba lihat, ada freedom di sini. Alright. Self love, transition, dan juga ada choices. Sebenarnya kalau misalkan dibilang dia pengen dekat sama kamu gitu kan ya, ini as a friend yes gitu kan, karena dia tuh masih belum siap juga untuk menjalin satu hubungan gitu kan yang baru. Dia punya pilihan yang lain gitu loh, selain ibaratnya ngincer kamu itu, dia juga punya pilihan yang lain juga, diincer juga gitu. Jadi ada pilihan juga, nggak cuma sama kamu. Tapi kalau misalkan dibilang this is positive or negative gitu kan ya, positif gitu kan, niatnya juga kalaupun nggak jadi pun bisa jadi temen ya, seperti itu. Karena memang niatnya ya nggak macam-macam sih ya, cuman mau kenal ya, dan mencoba yang namanya mematahkan komentar-komentar orang yang jahat tersebut gitu, bahwa enggak kok, dia tuh orangnya tuh fine gitu ya, baik dan pintar dan humble dan supel, dan memang dia orangnya kayak begitu. Tapi kalau misalkan dibilang ya ibaratnya dia mau berhubungan lagi sama kamu, dia mau berhubungan yang serius nggak sih sama kamu, dan dia masih punya pilihan yang lain sih ya, seperti itu. Jadi nggak yang harus gitu loh ya, nggak. Seperti itu. Ini di cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Ayo segera menuju cerita yang kedua. Oke. Cerita yang kedua seperti apa? Kita lihat ya teman-teman ya. Cerita yang kedua.
Kenapa ya kamu jadi incerannya dia? Kenapa kamu jadi incerannya dia? Kita coba lihat, ada strength di sini. Waduh ya. Strength. Wow, 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 wow. Ada retreat di sini, ada innocence di sini, dan ada power di sini. Gini loh. Kenapa kamu jadi incerannya dia? Karena sebenarnya ini cerita lama ya, bolak-balik sama kamu lagi, dan gak bisa move on dari kamu ya, seperti itu. Karena sering kali ya udah keluar gitu kan ya dari circle-nya sama kamu ya, balik lagi ke kamu lagi gitu. Jadi ya memang susah, tapi hubungan kalian ini hubungan yang susah ya, gak gampang. Jadi ada banyak sekali pihak-pihak eksternal ya, di luar dari diri kalian yang memang gak mau kalian bersama gitu. Dan akhirnya ya malah jadi hubungan yang emosional ya, nyalahin, saling menyalahkan, pisah dulu sebentar, balik lagi sama dia gitu ya. Seperti itu sih ceritanya. Jadi kenapa sih kamu jadi incaran dia? Sudah terjawab di sini, bolak-balik sama kamu lagi gitu ya. Dia menyanjung kamu, apa yang disukai kamu ya, apa yang disukai dari kamu ya teman-teman ya, pribadi, fisiknya kamu. Coba kita lihat ya. Ternyata ya dia itu banyak menyanjung kamu, tapi ya kita coba lihat apa yang disukai dari kamu. Walaupun ini mungkin gak diomongin ya sama kamu. Menurut dia kamu tuh orangnya mau belajar, selalu mau belajar hal-hal yang baru gitu dalam hidup ya, dan cukup sabar ngadepin dia yang kayak begitu aja kamu sabar banget gitu ya. Menurut dia seperti itu sih, dan selalu melakukan yang terbaik. Jadi dia tuh sebenarnya tahu bahwa mungkin dirinya dia yang problem gitu ya, tapi dia juga mencoba untuk menarik kamu gitu kan, menyalahkan untuk kamu tuh juga punya problem gitu. Walaupun ya kalau dalam satu hubungan ya pasti kalau punya problem ya dua-duanya punya problem lah gitu kan. Ya, orang yang mau belajar teman-teman, orang yang mau belajar, orang yang mau ibaratnya investasi sesuatu hal yang berhubungan dengan pembelajaran hidup ya, ataupun pekerjaan, supaya bisa upgrade skill gitu kan ya, seperti itu. Dan cukup bijaksana, orang yang mau berkembang, pengalaman hidup juga banyak gitu kan ya, extrovert. Sedangkan dia mungkin bener-bener yang ya seperti itulah, emosionalnya luar biasa, berbeda kutub lah ya kalian berdua ya. Seperti itu. Nah kita lihat ya ciri-cirinya dia ya teman-teman. Kalau dilihat dari sini ya, apa yang disukai dari kamu ya? Disukai dari kamu itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan kebebasan ya. Kamu tuh orangnya tuh slow, terus juga asik aja gitu. Dari belakang jalan itu kayak seksi aja gitu ya, mempesona lah, bukan seksi ya, mempesona ya, seperti itu. Oke. Ciri-cirinya dia di cerita yang kedua ini. Kita coba lihat. Waduh. Wah. Emotion ya teman-teman, faith, lalu juga ada joy ya. Emosionalnya luar biasa banget ya. Udah gitu dia tuh orangnya cukup gengsian banget. Kalau misalkan dia salah, dia nggak bakalan yang namanya ngakuin kesalahan, nyalain orang lain juga iya, percaya gitu kan ya, kayak begitu. Nah cerdik teman-teman ya, susah beradaptasi iya, susah diatur iya, tapi dia nggak licik ya, dia nggak tricky, dia hanya cerdik ya. Pemimpin, sebenarnya dia kalau misalkan jadi pemimpin yang bagus, cuman agak sedikit kebablasan menuju ke otoriter gitu ya. Kaku, berani, tegas ya, ini orang yang seperti itu, cukup percaya diri, dan sebenarnya dia orang yang cukup berpasrah ya teman-teman ya. Walaupun dia percaya dan kadang-kadang yang kayak nggak kayak gimana ya, tapi dia sebenarnya kalau misalkan dilihat orang yang cukup punya keyakinan yang sangat kuat ya, orang yang happy dengan dirinya walaupun emosinya naik turun gitu kan. Yang mampu menghadapi perubahan, ujian, hambatan, dengan dia bisa sih ya, orang yang hidupnya nggak gampang tapi dia bisa yang namanya menjalani hal tersebut dengan baik ya. Kita lihat positif atau negatif sih dia ya, mau ngedeketin kamu itu motifnya dan sebagainya ya, ngincer kamu, nyanjung kamu, ini maksudnya apa gitu ya. Udah jelas sih dari awal sebenarnya gitu, tapi kita tegaskan lagi ya teman-teman ya, kita bakalan tegaskan lagi. Kita lihat sebenarnya dia sih ingin melangkah sama kamu, cuman ada hal-hal di mana dia tahu bahwa
ada hal-hal yang ya udah tahu ya bolak-balik gitu kan ya. Ya seperti itu. Kalau dibilang positif ya kalian tahu bahwa ini adalah hubungan yang saling gitu kan, saling membawa ketidakbaikan ya, seperti itu ya. Belajar melepas gitu, jangan terjebak untuk hubungan masa lalu ya. Fokus ke realita yang saat ini, masih belum bisa move on sih yang jelas dari kamu teman-teman. Tapi ini sekali lagi nih nggak bawa kebaikan ya buat kalian berdua. Artinya hubungan-hubungan ini jadi nggak bagus lah ya, kayak gitu. Seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita yang kedua ya buat kamu ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Ayo, aduh, tunggu, wait. Cerita yang ketiga, kita lihat. Cerita yang ketiga. Oke. Right, cerita yang ketiga ya. Cerita yang ketiga buat kamu. Kita bakalan lihat. Oke. Kenapa sih kamu jadi incerannya dia ya? Kenapa kamu jadi incerannya dia? Karena kamu tuh menarik. Terus juga banyak yang suka sama kamu ya. Gak bisa dipungkiri ini ya. Ini banyak yang suka sama kamu. Lingkungan sekitarnya juga banyak yang suka sama kamu. Walaupun mungkin yang geng-geng iri atau jealous gitu ya, tetap aja dengan wah ya gitu. Tapi lebih banyak yang suka kalau ini. Ya seperti itu. Kamu tuh bisa bikin somehow dirinya dia jadi lebih semangat ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, dia menyanjung kamu. Itu sebenarnya apa sih yang disukain dari kamu gitu kan? Secara pribadi, secara fisiknya kamu. Kita coba lihat ya. Fisiknya seperti apa? Oke. Expression, lalu juga komitmen, dan juga ada friendship di sini. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Apa sih yang disuka dari kamu? Kamu tuh orang yang somehow kuat banget untuk menahan beban gitu kan. Apalagi beban yang berkaitan dengan keluarga, semua harus kamu tanggung sendiri gitu kan. Kamu kuat banget, kamu bisa loh yang namanya tertawa gitu kan, padahal hati kamu itu menjerit dan menangis gitu kan. Bisa banget gitu. Kamu tuh pintar banget nutupin perasaan kamu, sibuk kuat buat orang-orang yang kamu sayang, dan itu yang diacungin jempol sama dia gitu. Kok kuat ya, kayak gitu. Nah, kamu adalah seorang yang baik ya, ibaratnya teman yang baik, sahabat yang baik, yang juga jaga komitmen. Kalau kamu udah bilang ya, maka segala macam cara gitu kan. Kalau misalkan kamu pun terbatas ya, sumber daya resource-nya kamu terbatas, kamu akan usahakan itu yang membuat orang itu atau dia mengagumi kamu ya, seperti itu. Kamu orang yang sangat penyayang, merawat dengan baik gitu. Kebayang gak sih kamu tuh sosok yang bener-bener feminim ya, keibuan ya. Kalau misalkan kamu perempuan ya kamu keibuan gitu, kalaupun kamu laki-laki kamu feminim ya, seperti itu. Ya, dan orang yang nggak gampang keburu-buru, artinya nggak gerusa-gerusu gitu teman-teman ya, nggak yang tiba-tiba ada apa bruk gitu, nggak sih ya. Kamu bisa menunggu waktu yang tepat. Ini sih yang disukai dari kamu ya teman-teman ya, seperti ini. Penyayang sih ya, penyayang, bisa merawat. Nah, sekarang kita bakal lihat ciri-cirinya dia seperti apa ya teman-teman ya. Ciri-cirinya dia seperti apa? Ada Hope di sini. Oke, ciri-cirinya dia tuh orang yang kalau misalkan dilihat orang lain ya, itu kelihatan sempurna, punya integritas yang luar biasa, confident banget ya, percaya diri banget, self esteemnya juga sangat bagus teman-teman ya. Orang yang sangat sempurna, dilihat orang itu nggak ada celah sama sekali. Harapan banyak orang ya, bisa jadi ini adalah orang yang diharapin banyak orang, bisa jadi tulang punggung juga ya, macam-macam sih teman-teman ya. Tapi yang jelas dia harapan banyak orang. Orang melihat dia itu sempurna, tegas, berani, gampang bergaul walaupun kaku ya, tapi dia oke banget. Orang lihat seperti itu. Tapi layer yang lain gitu kan ya, sebenarnya dia orangnya
gampang down gitu kan, gampang kehilangan arah, apalagi kalau misalkan dia dapat pasangan yang waduh ya gitu banget gitu ya, ngobrak-ngabrik banget, wah pastinya naik turun banget ya, jelek banget pasti ya, seperti itu. Jadi tergantung si sebelahnya siapa gitu ya. Nah sekarang kita bakalan lihat ya motifnya dia ya, apakah positif ataukah negatif gitu kan, apa sih ya. Kita coba lihat, ada balance di sini. Oke. Kalau dilihat di sini sebenarnya dia punya motif positif ya teman-teman ya. Dia punya motif yang positif. Cuman ya itu dia tadi gitu. Positifnya adalah menjaga yang namanya keseimbangan dalam hidupnya dia, karena dia cukup tahu dia orangnya seperti apa. Jadi dia ngelihat kamu ya dengan segala macam kebaikannya kamu tadi yang tersebut gitu kan. Dia kepingin yang namanya menyeimbangkan hidupnya dia dengan dekat sama kamu ya, dengan kenal sama kamu, hal-hal seperti itu teman-teman ya. Hasrat untuk bersama, menjadikan satu challenge gitu kan, untuk bisa gak sih aku dapetin dia ya, seperti itu. Oke, jadi bisa jadi sebenarnya ada hal-hal positif, tapi juga ada hal-hal dimana itu hasratnya dia untuk bersama ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya. Jadi sebenarnya orang tuh boleh gak sih ngincer orang lain? Boleh lah gitu, kamu mau ngincer siapa aja juga boleh gitu kan, tapi tergantung gitu kan, alam semesta juga punya kehendaknya ya teman-teman. Kita mau ngincernya kayak gimana, tapi kalau orang yang nggak mau gimana ya kan ya. Ya kita mendoakan yang baik-baik, semoga bisa jadi afirmasi yang baik, apa yang dicita-citakan juga menjadi kenyataan gitu. Tapi kalau misalkan nggak jadi kenyataan pun, ada kenyataan lain yang pasti dipersiapkan alam semesta yang jauh lebih baik lagi. Oke, barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story, kita bakalan baca lagi ya kan di next video dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula. Tetap semangat ngadepin hidup ini teman-teman. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.